Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu sehat walafiat di era pandemi COVID-19. MPLS tahun ajaran 2020-2021 itu berbasis daring dengan tema menggali kebaikan dan potensi diri dengan maksimal dari rumah. Materi MPLS yang akan saya sampaikan adalah cara belajar efektif. Ada satu hal yang selalu dilakukan oleh semua orang, mulai dari sejak bayi, balita, anak kecil, remaja, dewasa, hingga tua. Hal itu adalah belajar. Belajar itu nggak mengenal waktu, nggak juga mengenal umur, baik di sekolah, di kuliah, di tempat kerja, maupun di lingkungan masyarakat. Semua orang harus terus belajar, karena belajar itu menambah pengetahuan dan juga bisa mendewasakan kita. Tapi ingat loh, belajar juga tidak boleh sembarang belajar. Belajar juga harus dengan cara yang benar. Ada 5 cara hal yang harus kalian lakukan supaya kamu bisa belajar dengan cara yang benar. Yang pertama, mindset yang benar. Sama seperti kamu ketika sebelum berolahraga, kamu kan juga harus melakukan pemanasan dulu nih. Sama juga dengan belajar. Sebelum belajar pun harus ada yang harus dipersiapkan dahulu. Yang harus dipersiapkan adalah mindset atau cara berpikir kita. Pikiran kamu harus dibenarkan dulu nih, bagaikan gelas kosong yang siap menerima. Pikiran kamu juga harus terbuka. Jangan belum apa-apa sudah antipati duluan. Jangan belum apa-apa sudah memblok dan bilang, "Wah, udah tahu. Wah, gak perlu. Wah, ini kan caranya beda." Kalau komentar kamu seperti itu, kamu juga gak akan bisa menerima semua pelajaran yang akan masuk ke dalamnya. Kalaupun mungkin ada yang berbeda, jangan ditolak dulu, tetapi harus dicerna dan juga diingat dan diolah. Yang kedua, guru yang benar. Belajarlah dari orang yang pernah melakukan hal yang ingin kamu pelajari. Belajarlah dari orang-orang yang benar-benar mengerti hal-hal yang memang kamu ingin kuasai. Misal, kalau kamu belajar olahraga, contoh belajar renang, tapi belajar dengan guru yang sama sekali nggak pernah berenang, pasti hasilnya juga tidak akan maksimal. Tapi kalau kamu mau belajar dengan orang yang ahli, yang benar-benar sudah menggali hal-hal yang ingin kamu kuasai, belajar juga dari orang-orang yang sudah terbukti melakukan hal-hal yang memang ingin kamu dapatkan dan juga ada track recordnya. Pastinya pembelajaran kamu pun juga pasti akan jauh lebih cepat dan jauh lebih efektif. Yang ketiga, waktu yang benar. Belajar itu juga butuh yang namanya waktu. Gak bisa nih semua dikebut dalam semalam. Walaupun banyak istilah, misal SKS alias sistem kebut semalam, atau istilah the power of kesusu. Sama halnya dengan belajar. Belajar juga butuh yang namanya waktu. Pikiran kita pun juga butuh jeda untuk bisa mengolah dan mencerna semua hal yang ada. Karena sebenarnya nih, bahkan belajar itu harus dijadikan sebuah kebiasaan. Sama seperti halnya analogi tentang mandi. Mungkin gak sih kamu mandi selama 1 jam, 2 jam, bahkan habis itu kamu gak mandi lagi selama 1 bulan. Pasti rasanya risih. Pasti juga rasanya aneh banget kan? Sama juga belajar. Belajar pun juga harus seperti itu. Harus dijadikan kebiasaan. Jangan sampai, wah, hari ini kan saya sudah belajar terus-terusan 10 jam. Habis itu tinggalin gitu aja deh. Gak belajar lagi. Jadinya gak efisien. Ingat,
Belajar itu sekali lagi harus dijadikan sebuah kebiasaan. Yang keempat, cara yang benar. Semua orang punya cara sendiri untuk menyerap informasi secara efektif dan juga efisien. Kamu pun harus bisa mengenali kamu termasuk tipe orang yang belajar seperti apa. Secara garis besar nih, ada 3 tipe orang, yaitu visual, auditory, dan juga kinestetik. Yang pertama, orang visual. Itu biasanya mereka akan menangkap secara optimal, menyerap informasi yang dibaca ataupun dilihat. Kemudian orang auditory. Biasanya orang yang lebih mudah menerima informasi melalui apapun yang dia dengar. Dan yang terakhir itu orang kinestetik. Biasanya adalah orang yang sangat senang dan cepat mengerti bila informasi itu diserap terlebih dahulu ataupun dicontohkan terlebih dahulu, atau dia membayangkan orang lain melakukan hal-hal yang sedang dipelajarinya. Nah, kalau kamu termasuk yang mana nih? Coba kenali diri kamu terlebih dahulu dan ketahui cara belajar mana yang paling efektif untuk kamu, sehingga kamu pun bisa menggunakan cara tersebut dengan tepat. Kelima, lingkungan yang benar. Ada orang yang suka ketenangan dalam belajar, harus tenang banget. Bahkan ada suara bising lewat aja, waduh, mengganggu konsentrasi. Tapi ada juga nih orang yang suka belajar dengan menggunakan musik. Jadi saat belajar dia harus mendengarkan musik, baik itu musik klasik, musik pop, atau bahkan musik rock. Bebas, apapun itu, yang paling penting adalah kamu tahu yang mana yang membuat kamu bisa lebih efektif untuk belajar. Ada juga nih orang yang suka belajarnya sendirian. Ada juga orang yang suka belajar secara berkelompok, biar ada teman yang diajak diskusi gitu. Boleh saja. Yang penting kamu sendiri tahu apakah dengan cara itu pembelajaran kamu bisa efisien atau enggak. Dan yang paling penting, apapun itu, pastikan kamu pun sudah berada di lingkungan yang positif. Karena dengan siapa kamu bergaul saat ini, itu akan mempengaruhi masa depan kamu. Itu dia 5 hal yang harus kamu ketahui. Jadi ingat, walaupun kamu suka belajar, nggak boleh sembarang belajar. Karena belajar juga harus dengan cara yang tepat, mindset yang benar, cari guru yang benar, gunakan waktu yang benar, dengan cara yang benar, dan pastinya di lingkungan yang benar. Oke? Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.